bareng Wakil Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat parlemen, senang sekali Anda Dari Krishna bisa hadir lagi untuk kali ini ngobrol-ngobrol kembali bareng sama dengan anggota Dewan. Dan yang pastinya setiap ketemu dengan anggota Dewan selalu ada aja pembahasan yang seru. Jadi kita lebih tahu, kita lebih kenal juga seperti apa sepak terjang mereka dan seperti apa juga concern mereka dalam pekerjaannya. Dan yang pastinya untuk kali ini Anda Dari Krishna sudah mengundang dan senang sekali beliau bisa hadir menyempatkan untuk bersapa dengan sahabat parlemen di Citra Bakti Parlemen bersama dengan Wakil Ketua DPRD ada Bapak Ami Fahmi. Selamat siang Pak. Siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ini sepertinya ceria sekali, tidak terkena dampak cuaca yang ekstrim ya akhir-akhir ini ya? Ya sedikit lah. Sedikit lah. Lagi disibukin sama apa nih? Ya hari ini kan menjelang perubahan APBD yang memang dipercepat. Oke. Sebetulnya biasanya kan di setelah masa persidangan kedua di bulan Agustus September, hari ini dipercepat. Bulan Mei, Juni juga harus sudah tuntas. Dikebut lah ya berarti. Dikebut, wah, ini kayak lagi dikejar target anak korporat dong jadinya judulnya. Kita ngobrol soal DPRD nih karena masyarakat juga sejauh ini tetap lebih pengen mengenal lebih dalam. Ini kalau kata Anda ngomong anggota DPRD itu ada berapa banyak sih? Terus itu isinya siapa aja? Struktur organisasinya kasarnya seperti apa? Komposisinya kayak gimana? Yang ini membawahi apa, itu membawa itu tuh kayak gimana sih Pak? Iya, DPRD itu macam-macam. Kebetulan di Kabupaten Tasik keanggotaannya 50 orang. 50 orang seluruhnya. Itu terdiri dari berbagai fraksi. Fraksi itu perwakilan partai politik di DPRD namanya fraksi. Nah, di Kabupaten Tasik hari ini terdiri dari 7 fraksi. 7 fraksi. 7 fraksi. Yang pemenang pertama, yang fraksi terbesar yaitu Gerindra dengan komposisi 9 kursi. 9 kursi. Yang kedua PDI Perjuangan 9 kursi juga. Wow. Yang ketiga PKB 8 kursi. Berikutnya Golkar 7 kursi. Berikutnya P3 6 kursi. Terus PAN 4 kursi. Demokrat 3 kursi, PKS 3 kursi dan Nasdem 1 kursi. Tetapi PKS dan P3 itu bergabung menjadi satu fraksi. Jadi komposisinya DPRD satu fraksinya 9, fraksi P3 PKS. Terus Nasdem juga bergabung dengan Demokrat jadi 4 karena jumlah fraksi itu minimal 4. Jadi Demokrat Restorasi namanya Demokrat Restorasi. Demokrat Restorasi. Jumlahnya dari 7 fraksi itu ada total 50. Ya, yang berikutnya struktur ya. Terstruktur di DPRD itu terdiri dari 4 orang pimpinan. 4 orang pimpinan. Yang mana partai pemenang itu ex officio menjadi ketua DPRD. Berurutan, wakil ketua satunya urutan kedua, wakil keduanya urutan ketiga, wakil ketiganya urutan keempat. Auto berarti seperti itu. Itu mah sudah menjadi undang-undang. Jadi ketua DPRD-nya jadi Gerindra, wakil satunya dari PDI Perjuangan, wakil duanya PKB, wakil tiganya dari Golkar. Berikutnya ada yang disebut dengan alat kelengkapan DPRD. Alat kelengkapan DPRD apa alat aja? Alat kelengkapan DPRD itu ada 4 komisi. 4 komisi? 4 badan. 4 badan, Yang pertama komisi badan dulu deh. Badan dulu deh. Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentuk Peraturan Daerah, Bapemperda, Badan Kehormatan. Ada 4 badan, ditambah 4 komisi. 4 komisi. Komisi 1, 2, dan 2, 3, 4. Komisi 1 itu mitra kerjanya pemerintah. Pemerintahan dalam arti ini Setda, perizinan, dan lain-lain lah. Pemerintah lah ya. Komisi 2
mitra kerjanya terkait dengan ekonomi. Oke, Perekonomian, ekonomi, pertanian, perikanan, perkebunan dan seterusnya. Itu ada di Komisi 2. Komisi 3 itu infrastruktur, PU, PU, Dishub dan lain-lain lah. Komisi 4 itu Kesra, jadi kesejahteraan masyarakat dimulai dari pendidikan, kesehatan, sosial dan lain-lain lah. Termasuk desa juga ada di Komisi 4. Jadi masing-masing ada tupoksinya lagi di DPRD. Gitu. Itu globalnya benar-benar. Berarti kalau misalnya next lah, semoga kita bisa kenal satu-satu dari masing-masing anggota dewan ya. Karena memang ternyata generalnya seperti itu. Ini sahabat parlemen. Jadi minimal setidaknya kita tahu, oh ya di dalam DPRD itu ada ketua, ada wakil, ada ketua komisi, ada badan juga gitu kan. Dan itu memang berjalan dengan topoksinya masing-masing. Kalau boleh dilihat berarti kan ini anggota DPRD sekarang itu berarti baru ya Pak? Iya. Baru. Pelantikannya di 2 September kemarin, 2024. Berarti kurang lebih sekitar 5-6 bulanan ada ya? Iya kurang lebih. Iya betul. Tapi walaupun masih baru, sudah banyak sekali program-program pastinya yang sudah disiapkan dong. Ya. Nah kalau misalnya kita menelisik nih sebelum-sebelumnya DPRD sebelum-sebelumnya, capaian DPRD Kabupaten Tasikmalaya gimana nih menurut Bapak? Ya kita bekerja sesuai regulasi yang ada. Tugas fungsi DPRD itu ada 3 yang sudah diketahui secara umum. Secara kelembagaan DPRD ada 3. Pertama fungsi penganggaran, terus fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Jadi kalau capaian ya, yang ditanya berarti capaian yang tahun lalu tahun lalu itu berarti beberapa target yang sudah kita rencanakan di awal pembentukan peraturan daerah itu sudah tercapai. Kita membuat 15 produk peraturan daerah di tahun kemarin. Dan itu alhamdulillah bisa tercapai. Tetapi hari ini justru kita menginginkan dengan adanya di undang-undang pun sudah ada undang-undang Omnibus Law. Jadi perampingan peraturan lah semacam begitu. Hari ini baru di hari kemarin kita memparipurnakan pencabutan 11 buah peraturan daerah. Pertama karena memang sudah tidak bisa diimplementasikan hari ini di masyarakat. Aturannya sudah kadaluarsa. Tapi aturan ini masih berlaku sehingga harus dicabut. Yang kedua sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman hari ini. Beberapa peraturan daerah yang sudah berubah juga aturan yang di atasnya sehingga 11 peraturan daerah akan dicabut di tahun ini. Nah kemarin juga targetnya sudah tercapai. Hari ini pun ya kita menargetkan baru tahun ini kita menargetkan 11 ranperda termasuk pencabutan perda pun harus pakai perda. Gitu. Jadi tahun ini baru kemarin paripurnanya kita akan mencabut 11 buah perda menggunakan pansus sehingga nanti ada perda pencabutan perda. Ya istilahnya mungkin ngejelimet. Tapi ya itulah. Jadi dengan mau mencabut perda harus dengan perda lagi. Berarti 3 fungsi yang tadi Bapak sebutkan sejauh ini bagaimana nih perannya DPRD? Apakah sudah maksimal mungkin untuk bisa aktif dalam sejauh mana nih DPRD dalam fungsi 3 fungsi ini berjalannya? Ya alhamdulillah selama ini kita melihat ya meskipun masih banyak kalau sempurna belum. Masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang ditingkatkan. Tetapi hari ini alhamdulillah periode yang baru ini dengan semangat baru mungkin antara pimpinan dengan anggota, dengan pimpinan fraksi, pimpinan alat kelengkapan yang tadi saling mengingatkan. Yang pada akhirnya kita melihat dalam 6 bulan ini saja teman-teman di komisi, teman-teman di ini
lebih proaktif, mengundang mitra kerja, apa permasalahannya dan lain sebagainya. Sehingga kan untuk membuat suatu regulasi, teman-teman komisi itu menyerap aspirasi betul. bukan dari masyarakat saja, dari dinas, dari SKPD. Betul. Nah, dari dinas menyerap apa yang dibutuhkan untuk memayungi suatu kegiatan di dinas, itu mereka melakukan rapat kerja sehingga memunculkanlah program yang dinamakan Propemperda, program pembentukan peraturan daerah, yang itu mana harus disepakati juga, sehingga beberapa bulan ini juga teman-teman sudah mengumpulkan dari masing-masing komisi, ada usul inisiatif disebutnya rancangan peraturan daerah inisiatif dari masing-masing komisi hasil rapat kerja dengan mitra kerjanya. Kan ini baru, ya anggaplah baru 6 bulan lah ya gitu kan. Tim 50 orang di DPRD ini pasti punya target dong sampai 5 tahun ke depan, Pak. Target yang pastinya sudah dipersiapkan. Target-targetnya seperti apa nih sampai 5 tahun ke depan nih? Target kita untuk 5 tahun ke depan yang penting bagaimana kemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat. Nah, tetapi untuk setiap tahun kita kan tetap harus, karena bagian dari pemerintahan daerah. Hari ini DPRD ini di satu sisi harus mengawasi eksekutif, betul, tetapi di sisi lain DPRD ini bagian dari pemerintahan. Juga, betul. Makanya agak banci juga ya. Jadi gitu. Nah, di situ dengan fungsi-fungsi yang tadi yang DPRD yang pengawasan, kita punya program kerja setiap tahun, masing-masing alat kelengkapan mempunyai program kerja, baik dari 4 badan dan 4 komisi itu mempunyai program kerja yang disusun dalam rencana kerja 1 tahunan. Berapa target perda yang harus diinikan, terus bagaimana fungsi pengawasan yang harus berjalan, terus fungsi budgetingnya di sebelah mana dan sebagainya, itu juga dalam rangkaian rencana kerja dan program kerja. Berarti dalam rangkaian menuju program kerja 5 tahun ini ada yang lagi difokuskan banget nggak sih Pak nih? Kayaknya apa nih yang lagi, ini kayaknya butuh perhatian lebih deh dan kayaknya ini harus segera disegerakan mungkin? Ya sebetulnya tahun ini tahun terberat. 2025 ini tahun terberat. Kenapa? Pertama, pilkada di Kabupaten Tasik belum selesai sampai hari ini. Iya benar sih. Sehingga alokasi anggaran pun masih agak tersedot juga ke sana. Yang kedua, konsentrasi juga. Ternyata mengaruh, iklim politik itu ngaruh Pak? Kan kita makhluk politik, Bu. Oh iya benar. Nah, DPRD ini bagian dari kepanjangan tangan dari partai-partai politik. Otomatis sangat-sangat berpengaruh konstelasi politik. Tetapi kita juga membedakan di mana kita berkontestasi di luar sebagai insan politik. Betul. Tapi sebagai insan DPRD juga kita kebersamaan di sini untuk kepentingan masyarakat juga tetap kepentingan bersama, dikedepankan. Ya, kenapa saya bilang tahun terberat? Pertama karena kontestasi pilkada yang tidak kunjung usai sampai hari ini dan hari ini pun masih berproses di MK. Yang kedua, tindak lanjut ada instruksi Presiden nomor 1 2025 terkait dengan efisiensi. Beberapa alokasi lagi anggaran. Lagi rame banget tuh soal efisiensi. Ya, jadi sudah trending lah itu kan. Banget Pak, banget. Jadi di mana-mana sekarang efisiensi. Efisiensi betul. Dengan apa yang sudah kita tetapkan, kan kita menetapkan APBD 2025 itu di akhir Agustus 2024. 2024 betul. Sebelum pelantikan anggota Dewan baru. Sudah direncanakan matang, sudah kita susun dan lain sebagainya. Udah siap. Tahu-tahu ada instruksi Presiden bahwa ini transfer dari pusat sekian miliar tidak turun. Ini kegiatan ini harus diefisiensi dan lain sebagainya. Pada akhirnya diobrak-abrik lah APBD yang ada. Diobrak-abrik lagi. Iya, makanya yang pada akhirnya dalam kondisi yang harus efisiensi, kita harus menyelenggarakan PSU juga kemarin
ini konsentrasi agak-agak lumayan oleh. berat. Nah, bikin ya oleh. makanya tahun ini tahun terberat Oke. bagi insan politik di Kabupaten Tasikmalaya, termasuk juga mungkin masyarakat Kabupaten Tasik juga. Gitu, pemilihan deh ya beres aja. Bener. Saya merasakan itu loh, saya harus nyoblos lagi sebagai orang Kabupaten Tasik ini. Ya, jadi memang menjadi tantangan baru ini ya. Ya mungkin ini tidak terprediksi ya Pak ya? Tidak terprediksi. Ini kan kondisi yang memang ya hari ini periode kemarin yang tidak terprediksi itu adanya COVID. Iya betul. Adanya COVID kan. Ini kayak nyambung dong berarti ya Pak? Iya. COVID baru tarik napas, baru betul. mulai merangkak lagi. Betul. Oke. Ya, tetapi karena mungkin sudah pengalaman juga dengan COVID yang kemarin ya. COVID kita sudah mengesahkan APBD, tahu-tahu di tengah perjalanan ini harus ada perubahan APBD sehingga ya, harus betul. ke APD dan lain sebagainya untuk penanganan COVID. Ya hari ini pun dengan adanya efisiensi kita sudah tidak terlalu kaget sebetulnya, tetapi kebingungannya di saat janji politik para anggota dewan, janji politik kepala daerah dan program-program SKPD yang pada akhirnya ini juga agak terganggu. Ada beberapa mungkin janji politik kepala daerah atau wakil kepala daerah yang sudah dijanjikan akan dibangun tahun ini bisa tidak terrealisasi dengan adanya efisiensi. Betul. Janji politik para anggota dewan pun sama. Program kerja dinas pun misalkan untuk melanjutkan pembangunan apa karena efisiensi itu tidak jadi dilanjutkan. Makanya tahun ini tantangannya terberat. Semoga bukan tidak jadi tapi tertunda aja ya Pak. Ya mudah-mudahan 2026. Tapi dari semua tantangan yang ini apa sih Pak yang harus diprioritaskan nih? Apa nih di Kabupaten Tasikmalaya ini kayaknya ini dari tantangan yang ada, efisiensi lah, pemilihan yang berulang lah dan sebagainya, tapi tetap ini nih harus diprioritaskan dan harus segera dijalankan. Apa Semua juga prioritas pada akhirnya, tetapi ada yang tidak boleh terhenti dari prioritas itu. Contoh, kalau dibilang infrastruktur tidak terlalu prioritas. Di beberapa wilayah yang jembatannya putus dan jalannya juga tidak bisa dilalui, ini kan menjadi prioritas. Iya benar, jadi tidak bisa digeneralisir. Apalagi kalau masyarakat taunya standarisasi kemajuan suatu daerah itu dari infrastruktur. Kan kalau orang awam masyarakat awam kan gitu ya. Ya makanya yang tidak dihentikan atau tidak terkena efisiensi itu adalah ya bersinggungan dengan standar pelayanan minimum. Pendidikan, kesehatan, dan sosial lah yang memang tidak boleh diganggu. Contoh, kenapa sosial tidak diganggu? Karena masih saja meskipun Kabupaten Tasik ini informasinya dalam bulan yang lalu sudah kondisi kesehatannya sudah masuk dalam kategori UHC. Jadi masyarakat sudah hampir seluruhnya tercover oleh BPJS. Ada saja 1-2 orang yang memang atau 10-20 orang yang memang belum tercover dalam BPJS itu. Faktanya seperti itu. Ada saja kendala-kendala dan lain sebagainya. Makanya salah satu juga kesosialan lah, bantuan kesosialan, apalagi dengan cuaca ekstrim hari ini yang tidak menentu, bencana alam dan lain sebagainya. Wilayah-wilayah yang biasanya tidak terkena dampak bencana hari ini terdampak bencana. Ya ini kan banyak hal yang memang tidak terprediksi oleh kita terkait dengan kondisi alam. Makanya kesosialan tetap tidak diganggu. Jadi 3 poin yang memang tidak diganggu: pendidikan, kesehatan, dengan sosial. Wah, sedangkan masyarakat itu ya salah satunya infrastruktur atau misalnya pengembangan potensi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, jadi akhirnya seolah-olah tidak terperhatikan, padahal tidak sih ya, tapi memang ini beda skala prioritas berarti. Betul. Ya Pak. Ya tadinya kita contoh di PUPR itu sudah merencanakan kegiatan untuk peningkatan infrastruktur jalan dan irigasi itu kurang jalan kalau nggak salah. Jadi itu 41 miliar. 41 miliar kan lumayan, berapa puluh kilometer itu bisa iya betul. Dengan adanya efisiensi, anggaran yang transfer dari pusatnya nol. Jadi yang sudah direncanakan sebesar 41 miliar untuk program jalan saja itu nol. Total efisiensi atau dana transfer dari pusat yang tidak turun itu lebih dari 60 miliaran tahun ini.
ya lumayan. Ini kalau misalnya udah kayak gitu, anggaplah karena efisiensi akhirnya anggaran tidak turun. Ada solusi lain nggak sih Pak? Ya misalnya dengan kolaborasi dengan pihak-pihak lain untuk tetap si program ini tetap jalan. Kalau program tetap jalan, semua juga tetap jalan. Yang diefisiensi adalah belanja-belanja rutin, termasuk yang paling besar DPRD. Efisiensinya yang SKPD lain hanya 1-2 miliar, berapa ratus juta, DPRD 8 miliar yang diefisiensikan. Karena perjalanan dinas kan diwajibkan dipangkas 50% dan seterusnya. Jadi solusi itu ya kita makanya sering rapat, beberapa kali juga rapat badan anggaran dengan TAPD bagaimana mencari solusi yang sudah direncanakan tadi yang sebesar sekian miliar itu. Betul. Programnya tetap bisa terlaksana meskipun dengan yang tadinya rencananya 100 meter hanya setengahnya dan seterusnya. Intinya programnya diusahakan, kita usahakan untuk tetap dijalankan dengan ya berbagai keterbatasan, tapi tidak mengurangi kualitas. Nah, kuantitas mungkin berkurang, tetapi kualitas tetap. Jadi tetap diupayakan sekali bagaimana caranya tetap program apapun itu tetap berjalan di tengah efisiensi ini ya Pak berarti. Kalau kerjasama dengan pihak eksekutif dalam pengawasan program-program yang mungkin kolaborasi gitu kan, itu seperti apa Pak sekarang? Itu pengawasan itu kan tadi karena ada komisi, yang mana komisi itu punya mitra kerja. Nah, fungsi komisi ini untuk pengawasan, mengawasi. Pengawasan mereka itu dilakukan dari awal tahun, tengah tahun, dan akhir tahun. Jadi setahun mereka melakukan pengawasan baik dengan rapat kerja ataupun on the spot turun ke lapangan. 3 kali dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Jadi intinya masa perencanaan, masa pelaksanaan, dan masa akhir pelaksanaan. Betul. Jadi evaluasinya 3 kali. 3 kali evaluasinya. Sejauh ini berarti sudah masa perencanaan dan tengah berarti sekarang ya? Nanti bulan Juli Agustusan nanti tengahnya berarti. Nah sejauh ini evaluasinya seperti apa Pak yang sudah berjalan? Ya sampai hari ini temuannya itu ada di komisi-komisi ya terkait dengan kasus per kasus. Apa aja yang menjadi temuan di lapangan atau hasil rapat kerja. Kalau pimpinan hanya terlaporkan secara tertulis saja. Pimpinan hanya terlaporkan secara tertulis, tapi itu hanya harus parsial nanyanya ke masing-masing komisi. Komisi 1 temuan di lapangannya apa karena nih? Karena beda-beda kasarnya beda komisi dan mitra kerja. Betul, mitra kerja ya. Beda SKPD yang beda evaluasinya juga, tantangannya juga beda lagi. Betul. Oke. Tapi memang Bapak ini merangkum semuanya berarti ya? Iya, karena saya salah satu bagian dari pimpinan ya. Dirangkum semuanya. Dan sejauh ini berarti memang tantangan-tantangan itu ada ya. Tapi yang paling berat ternyata di 2025 ini ya. Betul. Ini berarti berimbas juga dalam pengembangan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tasik. Iya. Ini kan kalau kita bicara soal potensi Kabupaten Tasik begitu luar biasa sekali ya Pak. Apalagi dengan banyak lah, mau itu segi pertanian, segi perikanan itu kan. Nah dengan adanya efisiensi dan lain sebagainya, ngaruh nggak sih Pak dalam pengembangan potensi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya ini? Berpengaruh. Ya memang luas wilayah dan potensi Kabupaten Tasik ini plus minus. Positifnya kita banyak sumber daya alam sebetulnya yang bisa kita gali untuk menjadi potensi pendapatan asli daerah. Nah, tetapi di sisi lain luas wilayah ini juga menjadi beban yang berat. Dengan luas wilayah yang luas ini, infrastrukturnya juga belum nyampe ke pinggiran dan seterusnya. Terus infrastruktur jalan, contoh, bukan hanya jalan saja, infrastruktur bangunan kesehatan, bangunan pendidikan. Ini dengan terlalu luasnya Kabupaten Tasik, ini memang menjadi beban berat juga bagi anggaran APBD Kabupaten Tasik. Sehingga ya belum meratanya pembangunan sampai hari ini di Kabupaten Tasik gitu.
Nah, kan kalau misalnya berarti tantangan yang terbesar itu anggaran ya Pak. Anggaran. Salah satu anggaran yang memang kita boleh dibilang nantikan untuk masuk gitu ya. Kita bisa nggak sih untuk menambah income sendiri tidak hanya menunggu dari anggaran yang akan masuk? Sebetulnya bisa. Bisa. Tetapi ini kan harus kolaborasinya antara eksekutif, legislatif dengan yudikatif. Nah, seperti apa nih pandangan Bapak nih? Kalau menurut saya kan, kalaulah misalkan begini, dalam sisi pembangunan itu pakai pihak ketiga atau investor boleh? Boleh. Oke, Kenapa bisa enggak? ya? Bisa. Di beberapa daerah pun dilakukan. Tetapi di sisi lain, ini kan terobosan-terobosan ini bukan kerja rutinitas. Ini harus ada pemimpin yang out of the box sebenarnya, keluar dari rutinitas. Iya, benar. Ya mungkin bisa dilihat Pak Gubernur kita hari ini kan kerjanya out of the box. Iya, benar-benar. Letak. Yang pada akhirnya kaget. Iya. Karena di luar rutinitas. Betul, di luar kebiasaan yang ada. Betul. Jadi ada ya dulu Pak Presiden sebelumnya, Pak Jokowi juga out of the box kan. Ini biasa pembangunan di Pulau Jawa, ini tiba-tiba ada di mana? Iya, benar. Indonesia Timur dan seterusnya. Ya di saat ada perubahan itu tentu tantangannya jauh lebih besar. Nah ini hal-hal tadi bukan cuma kita juga sudah merencanakan. Kemarin kita berbicara terkait dengan perencanaan di 2026 seperti apa. Ya kita akan fokus membiayai pembangunan terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah. Contoh, kalau wisatanya mana yang sudah mulai menghasilkan nih, Galunggung, Karangtaulan. Jadi kita akan fokus di dua wisata itu. Jadi supaya pendapatan asli daerahnya meningkat. Meningkat, betul. Yang ke sana infrastruktur jalannya juga diperbaiki, infrastruktur kesehatannya juga dilengkapi di sana dan seterusnya. Jadi pembangunan itu berbasis yang pendulang PAD lah. Pendulang PAD, betul. Berarti memang bisa ya, karena kalau misalnya kita cuma pasrah menunggu efisiensi ini tidak berakhir, mungkin kan nanti nggak jalan juga ya Pak. Banyak yang ini bisa. Upaya juga ya yang memang dilakukan oleh DPRD, pemerintah juga gitu kan. Berarti salah satunya meningkatkan PAD itu. Betul. Menggali potensi yang ada di Kabupaten Tasik. Di mata Bapak itu kan berarti potensi Kabupaten Tasik luar biasa. Walaupun memang banyak kendala juga. Tapi bisa berarti ya Pak ya? Bisa lah. Investor bisa datang untuk investasi ke Kabupaten Tasik ya? Bisa banget berarti ya? Ya pertama daerahnya harus ramah investasi. Kita sudah masuk itu belum? Kurang tahu ya. Nah kira-kira ini di kacamata Bapak kira-kira kita sudah? Ya ada nggak? Ya itu kan harus ditanya di pihak eksekutif berapa investasi yang ada di Kabupaten Tasik hari ini. Nah dengan melihat angka itu mungkin bisa melihat apakah kita ramah investor atau tidak. Karena dengan banyaknya investasi di Kabupaten Tasik, ini kan akan juga muncul ekonomi di masyarakat. Contoh mungkin lah, ini contoh yang terdekat dan terbaru. Munculnya ada Hotel Alhamra di situ. Di sekitar hotel itu muncullah pedagang kaki lima yang jualan apa. Yang tadinya mungkin mereka tidak berpikir bahwa saya mau dagang apa di sini karena masyarakat pun tidak ada jauh dari mana. Dengan adanya hotel itu kan ada pemikiran. Nah itu betul, dan akhirnya dengan adanya hotel di kabupaten itu kan benar-benar karena kegiatan tuh banyak sebenarnya di kabupaten, orang luar kota juga banyak yang ke kabupaten, tapi mereka menginapnya bukan di kabupaten ya. Tapi ini benar progres ya Pak ya, dan diharapkan muncullah hal-hal seperti itu lagi. Ini alhamdulillah gitu ada progres tadi. Progres yang luar biasa ini ya. Wow, dan tentunya pasti Pak, ini harapannya Bapak nih di tengah ujian 2025 yang luar biasa untuk DPRD sendiri, harapannya seperti apa Pak? Ya harapan bukan hanya saya sih sebetulnya, harapan semua lah. Bagaimana kita bisa melewati ini, melewati kondisi ini. Karena dan kita berpikir kemarin kita sudah rapat dengan DPRD dengan pemerintah daerah dalam hal eksekutif.
bagaimana mencari solusi untuk tidak terlalu bergantung ke transfer pemerintah pusat. Anggaran yang dari pusat, oke, ya benar. Karena hari ini ya diakui ataupun tidak itu sebagian besar itu kita masih menunggu mengandalkan transfer dari pusat. Ya bagaimana nanti Kabupaten Tasik bisa berdiri di atas kaki sendiri, gitu kan. Benar. Tetapi ini kan perlu waktu yang panjang, perlu strategi, perlu kolaborasi yang dengan benar-benar banyak pihak sekali, betul. Gitu. Ya harapannya memang mudah-mudahan semua kondisi cepat membaik. Betul. Dengan hadirnya pemimpin baru siapapun itu juga semoga membawa perubahan yang jauh lebih baik. Dan tentunya DPRD juga semangat terus untuk bisa akhirnya benar-benar menciptakan Kabupaten Tasikmalaya itu bisa berdiri sendiri. Amin. Karena memang bukan perkara mudah ya Pak ya. Dengan luas wilayah yang begitu luas, jumlah penduduk yang banyak itu pastinya menjadi PR yang begitu luar biasa. Permasalahannya pun banyak. Yang PR harus diselesaikannya banyak. Tapi semoga memang apapun itu PR-nya, tantangannya selalu siap untuk bisa berkolaborasi dengan banyak pihak, khususnya untuk kemajuan Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih banyak Bapak, waktunya ini luar biasa, seru sekali. Karena ternyata memang seperti yang kita ketahui DPRD juga begitu effort sekali untuk bisa mewujudkan semua program-program dan harapan masyarakat. Dan tentunya ini cerita soal kondisinya nih, karena memang bisa dipahami juga oleh masyarakat di mana memang perlu adanya beberapa penyesuaian dengan kondisi-kondisi yang mungkin tidak terprediksi ya, seperti COVID ataupun juga dengan iklim politik yang ada di Kabupaten Tasikmalaya saat ini. Terima kasih untuk sahabat parlemen yang sudah menyaksikan Citra Bakti Parlemen untuk episode kali ini. Saya Anda Risna pamit bersama dengan juga Bapak Wakil Ketua DPRD dan kita ketemu lagi di episode yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.